dimintain uang, dimintain ini, dimintain itu. Ya kamu tangkap yang kakap-kakap Pak. Tangkap yang ini bajingan-bajingan itu yang di atas-atas itu. Narkoba pengedar-pengedar itu yang mesti ditangkap. Itu yang merusak tunas-tunas bangsa itu. Terima kasih. Karena kita begini, ikan sepat, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu. Sebentar, kita perpanjang dulu waktu sampai 15.00 ya. Oke. Ya. Yang saya hormati pimpinan Pak Dede dan sahabat-sahabat dari Komisi 3. Yang saya hormati Kepala BNN Pak Suyudi. Pak Suyudi ini mukanya adem Pak. Cocok beliau ini di sini. Wah, cocok. Kita kenal nama Pak Suyudi, tapi baru ini ngelihat mukanya Pak. Wah, top pokoknya Pak Suyudi. Saya hanya dengar nama beliau, kinerja beliau di waktu di Banten. Dan juga yang saya hormati Dirtipid Narkoba. Mudah-mudahan besok Pak, kalau rapat lagi pakai assalamualaikum. Yang saya hormati, saya yang pertama, saya mengapresiasi dari kinerja BNN bahwa memang yang kita alami sekarang bahwa penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan kejahatan transnasional hari ini Pak. Yang terus berkembang, baik modus operandinya melibatkan jaringan internasional yang sangat rumit. Dan negara kita ini di negara ASEAN ini jadi dibanding negara-negara lain mungkin di ASEAN kita diantaranya yang terbesar. Karena mereka itu sangat terorganisir, terstruktur maupun sifatnya membelenggu bagi penggunaan di mana sifat jahatnya meliputi pola kebiasaan ketagihan dan cenderung kebutuhan dosis yang selalu meningkat. Nah, sangat besar potensi dampaknya bagi masa depan generasi muda, remaja karena merusak sosial, ekonomi, kesehatan dan masyarakat. Ke depan bahaya ini Pak. Saya menyoroti di sini bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang narkoba ini jika dihitung-hitung sudah berusia 17 tahun dan belum pernah direvisi. Sementara kejahatan narkoba ini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga tertinggal dari perkembangan kejahatan narkoba itu sendiri. Nah, pemakaian narkoba dari undang-undang yang ada, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 itu lebih mengedepankan berorientasi pada pemenjaraan, bukan pada penurunan angka ketergantungan narkoba bagi masyarakat generasi muda yang menjadi korban kesehatan mental akibat narkoba. Saya sangat mendorong terutama bagi pemakai narkoba ini untuk direhabilitasi. Dan saya sangat mendorong juga fraksi PKB supaya anggaran BNN ini ditambah Pak. Kasihan Pak kita melihat, mungkin di pusat tidak ada masalah, mungkin ya. Tapi kalau kunjungan ke daerah-daerah itu Pak, belum lama saya ke Bali, dari beberapa daerah, itu kita miris Pak. Melihat anggaran BNN ini sangat, sudah infrastrukturnya, mohon maaf Pak Kepala BNN, sudah infrastrukturnya sedikit, ditambah lagi anggarannya sangat minim. Sedangkan bandit-bandit narkoba itu
Anggarannya mereka banyak, Pak. Kuat. Nah ini kita bagaimana caranya kita bisa untuk insya Allah mudah-mudahan ditambahkan dan kita dukung untuk para pemakai itu direhabilitasi, Pak. Sangat mendorong untuk direhabilitasi. Karena daerah ini seluruh provinsi yang ada di daerah itu tidak ada yang bebas dari narkoba. Kebetulan saya dapil Jakarta, Pak. Sudah di Jakarta, itu narkoba di DKI Jakarta dari tingkat yang terkecil sampai yang terbesar. Kampung Ambon selesai, pindah ke Kampung Bahari. Kampung Bahari pada waktu itu saya pernah sampaikan dengan Pak Kapolri pada waktu RDP di sini selesai. Selesainya cuma 3 bulan. 3 bulan kambuh lagi. Ini kalau BNN anggarannya banyak kan bisa disikat lebih maksimal. Mudah-mudahan Pak, kawan-kawan di DPR ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga BNN ditambah anggarannya. Terus karena menurut saya BNN ini narkoba ini tidak kalah berbahayanya dengan teroris, Pak. Kalau teroris selesai, dia bom selesai. Tapi kalau narkoba, tunas-tunas bangsa ini, masa depan bangsa ini bisa rusak gara-gara narkoba. Nah, perlawanan atas peredaran narkoba gelap ini diarahkan pada penyempurnaan undang-undang yang orientasinya tidak hanya semata pemidanaan, tapi bagaimana mengurangi korban penggunaan atau penyalahgunaan sebagai pelaku dengan pendekatan rehabilitasi. Saya tekankan kepada rehabilitasi yang tepat bagi masyarakat, harusnya generasi muda, remaja yang menjadi pengguna. Nah, ini Pak yang terjadi di masyarakat. Saya kembali ke Dirtipid Narkoba. Masyarakat yang terkecil, Pak. Ini saya menghadapi langsung pengaduan dari masyarakat, bukan hanya 1-2 orang, Pak. Mohon maaf, ini oknum dari kepolisian, Pak. Bukan polisi bagus, Pak. Oknum dari kepolisian. Ini kadang-kadang orang nggak mampu, Pak. Pemakai ditangkap, misalnya kejadiannya di Jakarta Timur, tapi yang nangkep dari kepolisian Jakarta Pusat atau Barat. Jelas-jelas ini pemakai, seakan-akan seperti ada indikasi dijebak. Dibawa ini orang. Sebelum dibawa ke kantor polisi, itu pengguna narkoba ini dimuter-muter dulu, Pak, naik mobil, Pak. Negosiasi itu, Pak. Ini di DKI begitu, Pak. Negosiasi, deal, bayar 30 juta. Biasanya 50 juta, Pak. 50 juta karena dia orang nggak mampu, kurang jadi 30 juta. Dan rata-rata seperti itu, Pak. Ini oknum, Pak. Ini saya minta kepada di narkoba Baris Krim Polri, tolong lebih ditertibkan oknum-oknum yang ada di wilayahnya, di wilayah terutama di DKI Jakarta, di 6 kabupaten kota, Pak. Ini keluhan dari masyarakat, dan yang disasar masyarakat menengah, bukan masyarakat menengah, masyarakat ke bawah, Pak. Dan di daerah-daerah kumuh. Kebetulan di tempat saya itu beberapa daerah kumuh, dan langsung aduk saya, Pak. Langsung ke saya minta bagaimana ini, dimintain uang, dimintain ini, dimintain itu. Ya kamu tangkap yang kakap-kakap, Pak. Tangkap yang ini bajingan-bajingan itu yang di atas-atas itu. Narkoba pengedar-pengedar itu yang mesti ditangkap. Itu yang merusak tunas-tunas bangsa itu. Itu yang merusak generasi kita, itu yang mesti ditangkap. Mudah-mudahan ke depannya minta tolong
Pak Komandan supaya ditertibkan di wilayahnya. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.